kedua bersama kami di Kabaca Komunitas Analisis Bahasa Coretan Anak, kita membaca pesan anak melalui coretannya. Sesi kedua, seperti yang disampaikan tadi, selamat datang Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau adalah founder Kabaca dan termasuk master dari Baca Gambar Anak. Dan kali ini beliau akan masuk di tahap interpretasi, yaitu penafsiran. Setelah tadi deskripsi, kemudian identifikasi, dan sekarang masuk ke tahap yang ketiga. Mangga, silakan kepada Pak Iwan untuk memaparkan penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allah a'lam bisawab. Bahwa tadi sudah disampaikan sama Bu Fitri tentang pembacaan deskripsi dan identifikasi ya dari gambar yang muncul pada hari ini. Terima kasih Bu Fitri. Dan juga Bu Maya tadi sudah memberikan sebuah gambaran tentang fase kefitrahannya di usia ini. Gambar perempuan, anak atau gambar karya anak perempuan usia 9 tahun, di mana memang masuk ke 7 tahun kedua, gitu ya. Di tahun 7 tahun pertama itu sudah terlewati dan tampaknya kalau melihat secara garis besar gitu ya, overall sepertinya sudah masuk kepada atau sudah terlalu atas apa ya namanya, sudah bisa terjalani gitu ya, terjalani di fase pertama itu 7 tahun pertama. Nah, sehingga masuk ke 7 tahun kedua memang ini kita masih perhatian betul. Apalagi kan kita tahu di fase 7 tahun kedua ini kita terbagi dua, ada 2 fase di dalamnya. Nah, di fase ini memang di tahapan pertama itu antara 7 sampai 10 atau 8 sampai 10 kira seperti itu. Karena 11 ke 14 itu sudah beda lagi fasenya, sudah berbeda lagi dengan peran dan tugasnya. Ini berarti bertambah gitu ya. Nah, sementara masuk di tahap pertama ini usia 9 tahun tentu berada di antara ya, masa-masa kritis ya, gitu antara di 7 tahun di fase pertama pertengahan. Iya, pertengahan ya. Biasanya kan 7 10 14 gitu ya Pak Iwan ya. Nah, itu biasanya gitu ya. Nah, itu tuh kalau di bawah itu di fase pertama itu masa-masa kritis bagi mereka. Tentu kalau melihat tentang kondisi masa kritisnya itu, kita bisa nampak di gambar seperti disampaikan Bob itu tadi, sehingga termunculkan tentang garis emosinya gitu ya, tentang keinginan tahuannya, kemudian juga rasa ingin mengalami dan sebagainya, tentu ada di sini. Tetapi juga kita melihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita coba lihat sebagai sebuah informasi dari si penggambar bahwa pada saat dia menjalani fase ini pun juga kita bisa melihat beberapa yang menjadi tanda dan dia minta tolong gitu ya, atau memberikan informasi saya butuh stimuli atau stimulus dari hal ini gitu, tentang hal ini. Tadi disebutkan salah satunya bahwa di dalam fase kedua ini kita melihat atau di gambar ini kita melihat gambar rambut, terutama di rambut itu kan masih polos yang ada garis-garisnya ya. Tetapi tentu akan berbeda pada saat dia menggambar waktu dulu. Barangkali kalau kita bisa melihat gambar yang 7 tahun pertama di penggambar ini, kita bisa melihat lebih jelas lagi apa perbedaannya. Kenapa sih bilang begitu? Karena pada saat dia melihat pada gambar yang sebelah kanan, padahal ini jedanya hanya 3 bulan, tetapi perbedaannya signifikan. Perubahannya signifikan. Bisa kita lihat bentuk rambut sudah berbeda banyak, dengan poninya sudah berbeda banyak, gitu ya. Kemudian juga bentuk wajah pun sudah berbeda. Kalau yang sebelah kiri itu masih tampak kelihatan imut-imutnya, anak-anak kecilnya gitu, gembesin gitu, dengan cabinya. Tapi kalau kita melihat sebelah kanan justru tidak seperti itu.
sudah lebih turus ya. Nah, sudah kelihatan seperti itu. Bahkan dagunya itu lebih cenderung lancip, jauh berbeda dibanding dengan yang sebelah kiri. Tentunya perubahan yang signifikan ini bisa kita lihat. Kemudian leher juga sama, kita melihat ada beberapa ada dengan 3 bulan, jeda 3 bulan ini pun memperlihatkan ada perubahan yang signifikan. Dan kita tahu bahwa leher itu kan juga memberikan informasi tentang kondisi kemampuannya dia untuk mengendalikan keinginan, ya, mengendalikan keinginannya. Jadi pengendalian tersebut nanti bisa kita lihat bukan berarti selalu negatif ataukah juga tidak selalu positif, tergantung dari saat itu dia melakukannya, menjalannya dalam kondisi apa. Karena di sini berperan banyak di sini ternyata memang adalah tentang keakuannya. Nah, dari sebelah Bu Maya tadi tentang keakuannya juga sudah muncul di sini. Nah, dengan sikap tangan ya, tangan yang gambar sebelah kiri itu yang dilipat gitu kan, yang satu terlihat ke depan, yang satu lagi terlihat ke belakang begitu ya. Tidak kelihatannya ya. Sebentar saya zoom dulu. Jangan saya salah lihat. Oh tidak. Tapi kalau istilah nama apa namanya tuh nakep harigu gitu ya. Bersilang tangan gitu kan ya. Di bagian dada itu sudah menampilkan sesuatu yang memang perlihatkan dia punya sesuatu nih, punya ada dorongan emosi. Apalagi kita melihat dengan gambarnya alis gitu ya. Tadi Mbak Fitri berarti sudah menyampaikan tentang alis ya. Ada perbedaan gambar alis? Alis di gambar yang sebelah kiri dengan Iya, alis sebelah kanan Ada, Pak. berbeda banget, betul, ya betul. kan? Beda banget gitu Ya, kan. Kalau justru yang sebelah kanan itu cenderung tidak kelihatan ya alisnya kan. Tipis, Pak. Ya, tipis Tipis banget, banget Pak. ya. Nah, tapi justru kalau yang di sini tebal tapi malah cenderung itu sehingga apa namanya kerung gitu ya. Sukses sudah apa Ya, bakal ya. kerung inisialnya apa tuh namanya? apa Ya, ya? kerung, Pak. Kalau Kerung aja, Apa Pak. tuh kerung? Ya, kerung aja nggak apa-apa, Mengernyit, Pak. Pak. Kerenyit. Mengernyit. Ya, mengernyit. Bahasa Indonesia. Ya, kayak gitulah istilahnya. Kerenyit. Tampaknya memang kelihatan dia punya masalah dengan bukan masalah, dia punya sesuatu yang tentang urusan emosi yang disampaikan gitu ya. Di saat dia berpenampilan seperti ini dan memang masih kelihatan anak-anaknya gitu ya, pakaian seperti ini gitu kan, dengan renda-rendanya gitu kan, kelihatan betul anak kecilnya itu gitu ya. Kemudian dengan tas yang seperti itu, pakai bros bukan bros atau apa yang di rambut kita mungkin ya, dengan aksesoris itu. Sementara kalau di gambar yang sebelah kanan, bahkan kepalanya itu sudah ditutupi dengan topi dan dia tampak memainkan topinya, ya memainkan topinya dengan cara 2 jari telunjuk sama jempol ya, ibu jarinya, sementara 3 jarinya dilipat. Nah, kemudian tangannya justru masuk ke saku. Nah, sementara kalau untuk gambar yang sebelah kirinya ada di lipatan tangan. Jadi ada satu yang nampak, walaupun yang tersembunyi, satu lagi disembunyikan ke dalam. Ini memang bisa memperlihatkan sebuah informasi ya, dibilang tadi ada sebuah kondisi badai memperlihatkan sesuatu tentang keinginannya. Ya betul, sepertinya sih kuatnya di pubernya gitu ya. Lihatnya seperti itu, karena saya melihat ternyata memang di gambar sebelah kanan lebih tampilannya tuh bisa lebih girly gitu ya. Bakal saya lihat seperti anak kecil yang manis gitu ya. Kalau dia nggak sebelah kanan sudah seperti itu, sudah lebih dewasa kayaknya begitu ya. Nah apalagi kalau ternyata di gambar sebelah kanan sudah ada mulut. Jadi dia mau ngomong tapi memang belum bisa terbuka nih gitu ya. Walaupun dia sudah merasa ya dibilang tadi seperti menikmati dengan mata tertutup gitu ya. Beda dengan sebelah kiri itu matanya terbuka lebar gitu ya. Tapi memperlihatkan kondisi emosi di dalamnya gitu ya. Kayak gitu. Sudah kelihatan berbeda. Walaupun garisnya pun juga sama.
Kalau garis yang di sini sebelah kiri itu kelihatannya berapa garisan, jadi cenderung lebih tebal. Sementara kalau di sebelah kanannya itu garisnya tuh cenderung ke tipis gitu ya. Ya, barangkali kalau yang sebelah kanan bisa kita sebutkan dia lebih cenderung untuk bisa secara lugas gitu menyampaikan keinginannya, pemikirannya begitu ya. Sementara kalau untuk di bagian yang sebelah kanannya dia lebih cenderung lebih hati-hati gitu ya. Sudah bisa mengukur gitu. Sehingga dia bisa menikmati juga apa yang dialami, dirasakannya begitu. Walaupun nah ada topi di atas kepala itu menutupi rambut juga menginformasikan sesuatu gitu ya. Dan bisa lihat di referensinya baik dari Davido ataupun referensi yang lainnya juga bahwa menggunakan topi di kepala itu adalah memang selain juga untuk aksesoris atau menambah tentang penampilannya, tetapi juga dia menutupi ataupun katakanlah ada bagian dari idenya atau gagasannya, keinginannya yang memang tertahankan begitu. Nah, tapi dengan cantik dia mempertahankan atau menahan pemikirannya, idenya itu dengan sesuatu yang terlihat baik, terlihat cantik, gitu ya, terlihat bagus begitu ya. Nah, ini juga sama seiring dengan tangan yang dimasukkan ke dalam saku atau kantong baju gitu ya. Nah, itu kan juga sama. Sementara tangan itu dia menginformasikan sebuah kekuatan, sebuah kemampuan, sebuah kapasitas begitu ya. Nah, ternyata ini memang masuk di sana dan sehingga ini memperlihatkan sesuatu yang masih ditutupi. Padahal dia mampu sebenarnya masih ditutupi. Gitu ya. Sama sebenarnya seperti gambar tangan yang di sebelah kiri itu masuk. Sementara gambar jari tangan yang sebelah kirinya keluar. Sama gambar yang sebelah kanan pun juga sama. Tangan yang sebelah kiri justru keluar sambil megang topi. Begitu ya. Jadi, nah, sementara ada perbedaan tangan kanan dan tangan kiri dalam perannya. Justru pada makna tertentu. Itu diantaranya. Nah, ini sisi hal yang lebih disampaikan bahwa ada satu hal yang perlu kita lihat. Dia anak ini seusia ini usia 9 tahun dengan 3 bulan yang kita melihat ada perubahan yang signifikan. Menurut saya ya, definisi signifikan. Saya seperti melihat anak ini cerdas banget gitu ya. Dia bisa membaca atau mengerti, memahami tentang kondisi emosi baik diri ataupun orang lain gitu. Karena sejatinya penggambaran figur yang mewakili diri sebenarnya pun itu mencitrakan bahwa dia mampu membaca atau melihat apa yang terjadi di orang lain gitu. Nah, karena yang keterbacaannya seperti itu. Gitu ya, sebaliknya sebenarnya pada saat dia menggambarkan orang lain, pada sebenarnya dia pun juga mampu menampilkan dirinya walaupun memang dikamuflase dengan menampilkan figur yang lain bukan dirinya atau yang bukan mewakili dirinya. Atau kasarnya begini, dirinya diwakilkan oleh orang lain begitu. Kira seperti ini. Ini juga sama. Kelihatannya seperti itu. Walaupun memang misalkan tidak berniat untuk menampilkan potret diri begitu ya. Karena kalau melihat potret diri, gambar wajah biasanya sama. Ini kan tidak. Kelihatan dua orang yang berbeda. Tetapi sisi keinginannya terlihat satu orang yang punya keinginan yang menerus. Melihat bilahannya, kalau yang sebelah kiri itu cenderungnya tengah. Si figur simpan di tengah. Tapi kalau yang sebelah kanan cenderung ke sebelah kanan. Dan bahkan si wajahnya pun atau badannya pun lebih cenderung melihat ke arah kanan. Sementara yang sebelah kirinya kosong banyak. Begitu ya. Nah, jadi seolah begini. Oke lah, gak apa-apa, saya punya sesuatu yang masih kurang. Yang latar belakang saya mampu kok, saya masih bisa menatap ke depan begitu ya dengan kemampuan yang saya miliki. Nah, tetap kita melihat bahwa dia punya satu sisi lain yang harus dia seolah-olah ditutupi begitu ya. Nah, itu makanya dengan berupaya mengkamuflase dengan topi dan tangannya masuk ke dalam saku gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi keputusan buat dia
menggambar bahwa bagian sebelah kirinya itu banyak yang kosong. Kita melihat di gambar sebelah kiri itu kakinya terpotong. Artinya tidak menggambarkan kaki, padahal bisa sebetulnya. Dan secara proporsi masih bisa masuk kaki itu muncul. Gitu ya. Secara proporsional itu masih bisa masuk, kaki itu masih kelihatan. Tapi ini enggak. Kaki itu enggak digambarkan. Tapi ini saya nggak terus butuh konfirmasi apakah gambarnya memang kepotong seperti ini oleh foto, ataukah memang di gambar aslinya pun juga tidak ada gambar kaki atau sepatu ya ke bawahnya. Karena itu signifikan untuk memberikan informasi bahwa dia kurang mampu untuk berpijak secara yakin begitu ya, dia punya pijakan yang tepat dan kuat begitu ya. Nah, sehingga akhirnya memang pada saat penggambaran ke sebelah kanan pun tidak jauh beda dengan yang sebelah kiri karena memang jeda pun tidak terlalu jauh. Tapi beberapa bagian signifikan banget gitu ya. Dia orangnya jadi betul-betul sensitif dalam hal melihat karakteristik diri dan orang lain juga gitu ya. Kemudian juga seseorang yang mampu bisa mengendalikan atau memainkan emosi begitulah, kira seperti itu gitu. Dari sisi keinginannya, tapi dia mampu menyampaikan apa yang diinginkan, dan juga dia bisa begitu cukup merasa kuat gitu untuk bisa terus lihat ke depan gitu. Ya cukup pede orang ini gitu ya, kira seperti itu. Begitu Bu Maya sementara. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan atas interpretasinya yang disampaikan. Jadi sudah mulai tergambarkan mengapa apa yang disampaikan oleh anak, pesan apa yang dia sampaikan melalui tangan dengan gambaran seperti itu. Satu lagi Bu Maya, punten satu lagi. Oke, boleh silakan. Kalau catatan saya itu bahwa di fase 7 tahun kedua itu anak-anak ini antara 7 sampai 14 tahun itu dia sudah pada posisi yang fashionable. Jadi wajar ya anak-anak usia ini sudah memperlihatkan ke sesuatu tampilannya, mengutamakan tampilan. Apalagi kalau perempuan biasanya kan sudah biasa dikatakan kalau nanti Budi bisa memberikan penguatan, biasanya katanya sudah 2 tahun lebih dewasa dari laki-laki seumurnya. Jadi kalau dilihat seperti itu ya wajar lah gitu ya. Apalagi Anda kan sudah bisa mengerti bagaimana kondisi emosi orang lain. Jadi ada ketertarikan kepada lawan jenis ya memungkinkan begitu ya. Termasuk juga beberapa pengetahuan ataupun beberapa yang ingin dialami, yang ingin dicari tahu gitu tentang hal-hal yang sifatnya berbau lawan jenis gitu ya, ataupun juga tentang kondisi hubungan emosionalnya. Gitu Bu. Baik. Ya, jadi memang ketika fashionable itu seolah-olah mengukuhkan keakuan tadi ya Pak Iwan ya? Iya betul, bahwa saya harus begini, harus begitu, saya harus tampil bagaimana gitu. Bagaimana caranya agar orang tahu, orang lingkungan sekitar itu akhirnya sadar bahwa aku ada, minimal gitu ya Pak Iwan ya? Betul. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut teman-teman Kabaca, eksistensi yang muncul di anak di fase usia ini seperti apa sih? Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita yang berikutnya, yaitu Ibu Ninu, tapi nanti di sesi ketiga. Karena di sesi kedua ini kita akan mengundang orang tua dari si penggambar. Mangga, silahkan. Ibu, untuk silahkan open mic dan open video agar dialognya bisa jadi lebih interaktif. Karena memang sesi konfirmasi ini penting ya, Pak Iwan ya. Iya, betul. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi kita sebagai praktisi baca gambar, tapi wawancara, dialog itu juga merupakan satu hal yang penting sehingga terjadi satu semacam konfirmasi lah, betul, konfirmasi karena memang kebutuhan akan informasi secara detail dan lebih spesifik juga dibutuhkan dalam proses membaca gambar ini. Assalamualaikum dengan Ibu Aliakah atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, saya Pupung, ibunda dari Alia.
Oh, Masya Allah, Ibu Pupung ya, ibunda dari Iya. Alia. Terima kasih Iya. banyak sudah berkenan bergabung, kemudian gambar Ananda juga sudah berkenan untuk kita bahas secara bersama-sama di sini, dan insya Allah ini menjadi ilmu buat kita semua. Dan juga ini adalah sesi di mana kita akan konfirmasi terkait deskripsi, identifikasi, dan juga tentu interpretasi yang disampaikan terakhir tadi oleh Pak Iwan. Bangga, Ibu Pupung, kira-kira ada yang disampaikan. Ini merupakan waktu yang tepat untuk Ibu menyampaikan dari penjelasan tadi. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja ya Bu ya. Silahkan. Sedikit banyak memang apa yang dipresentasikan oleh Bapak dan Ibu itu memang ada yang tergambarkan ya Bu, teralami oleh saya gitu melihat perkembangan Alia. Sepertinya memang gambar pertama itu memang ketika Alia itu masa pandemi yang awal-awal itu ya Bu, merasa tertekan sekali gitu, nggak bertemu dengan teman-teman, biasa bergaul gitu di sekolah. Memang keluhannya itu terus di rumah seperti itu. Yang dia keluhkan setiap hari ya itu. Saya pengen sekolah, Mama. Iya. Teman pengen ketemu Bu Guru gitu. Dan sekarang alhamdulillah kemarin kan agak mereda gitu ya Bu ya, ada kabar akan Juli itu awal tahun itu akan masuk. Wah, betul, tatap muka ya. Seneng, ya. Itu udah seneng banget. Tapi ya qadarullah harus menunda lagi begitu. Betul. Iya. Dari sisi apa yang Ibu rasakan ketika tadi disampaikan bahwa di fase ini Ananda sedang memang membutuhkan eksistensi. Apakah Ibu juga melihat sisi itu di rumah? Iya, Bu. Semenjak Alia punya adik gitu ya. Iya. Maaf, Bu. Gak apa-apa, Bu. Perhatian saya terhadap Alia itu terbagi gitu. Jadi, iya. mungkin itu yang ingin ya sampaikan gitu. Berapa bersaudara, Bu? 3. Alia anak berapa? Anak kedua? Anak kedua, iya. Oke. Kakaknya laki perempuan? Kakaknya perempuan. Perempuan 2, laki-laki yang terakhir itu. Oh, yang laki-laki. Iya. Padahal usianya terpaut 7 Berapa tahun gitu, usianya? Pak. Bedanya sangat banyak dengan yang terakhir. Gitu. Kalau yang Alia kan 9 tahun. Ini yang terakhir itu baru 2 tahun. 7 tahun. Oke. Iya. Silakan Bu Pupung dilanjutkan. Masih ada sekitar 3 menit lagi. Jadi sepertinya begitu. Anak saya yang terakhir itu lahir 6 bulan sebelum pandemi. Oh, ya. Alia itu perhatian sekali sama adiknya, Bu. Jadi ketika belajar online di rumah, yang diperhatikan itu adiknya. Sampai Alia itu nggak bisa konsentrasi setor hafalan itu karena melihat adiknya berkeliaran. Takut adiknya kemana-mana gitu, saking khawatirnya, Bu. Iya. Betul. Membuat saya merasa bersalah gitu ya. Tapi qadarullah. Mau gimana lagi ya Pak? Ini takdir Allah. Jadi
saya pengen memperbaiki cara saya untuk mendidik Alia gitu seperti apa. Makanya saya ingin digambarkan di sini gitu, ini apa gambar Alia gitu. Iya, iya, iya. Apa sih yang Alia pingin gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Baik, Ibu Pupuk. Cukup mungkin ya, kita akan coba konfirmasi kembali kepada Pak Iwan atas kebutuhan Ibu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, begitu ya Bu ya, terkait Ya. dengan apa yang sedang dirasakan dan difikirkan dan dialami oleh Alia saat ini. Mangga, Iya. silakan Pak Iwan untuk kembali Baik. menjelaskan mungkin di Makasih, Bu. 2-3 menit terakhir Pak Iwan. Oke, baik. Makasih, Bu. Kalau melihat dari gambar, memang di gambar itu ada informasi ya menyampaikan tentang apa yang harus kita lakukan sebenarnya untuk si penggambar. Kalau melihat di gambar sebelah kiri, artinya 3 bulan sebelum menggambar yang kedua, itu pun sebenarnya sudah memberikan informasi Bu bahwa dia butuh stimulus di bidang apa, di bagian apa gitu ya. Yang lebih kuat memang di wilayah habit Bu. Habit sama sebelah kanan bawah itu kognisi atau pengetahuan. Jadi memang kebutuhannya di situ. Ya, seperti seolah-olah kalau melihat ada kaki yang sebelah kirinya itu menginjak gitu miring ya dan tidak seajak yang sebelah kanan atau yang kiri sebelah kanan dan dia berada pada wilayah sebelah kanan bawah itu memang memberikan informasi dia membutuhkan itu gitu ya. Jadi tentunya memang ya mau tidak mau sih ya dalam kondisi yang pandemi itu juga anak yang seusia ini di saat-saatnya dia sedang pengennya itu kan terlihat bahwa dia punya sesuatu, dia punya kapasitas begitu ya. Ingin terlihat sesuatu yang dia inginkan itu bisa dilihat orang gitu, dinilai orang begitu. Sementara terjegal dan kondisi seperti itu pasti hari itu. Nah, jadi memang kelihatannya kalau lihat dari gambar ini sih ada beberapa bagian yaitu bidang habit sama kognisi atau pengetahuan. Jadi sudah minta sebetulnya Bu 3 bulan yang lalu sebelum gambar yang kedua ya. Itu kelihatan seperti itu. Nah, akhirnya memang pada saat kemudian tidak terpenuhi keinginannya itu atau ke apa stimulus yang ditunggu ternyata nggak begitu datang juga. Akhirnya dia melihat bahwa ya udah saya jalan aja lah gimana saja ke depan gitu lah seperti itu ya. Dia sehingga kalau kita melihat tentang badannya lebih cenderung sebelah kanan, pengen lewat begitu aja lah gitu ya. Dan sebelah kirinya tampak kosong banget. Dan dia memang mau aja untuk bisa langsung melewati masa itu, tapi tidak bisa karena memang dia bagaimanapun sisi kapasitasnya, kemampuannya belum cukup untuk bisa secara mandiri gitu ya menjalani hidupnya gitu. Pasti butuh dukungan, butuh bantuan, butuh support dan usia ini memang di bawah 10 tahun buat laki-laki atau anak perempuan itu mutlak itu Bu, masih mutlak ada peran serta orang tuanya gitu. Jadi memang peran itu harus tetap banyak. Nah, sisi lain memang agak mudah memang untuk bisa lebih kalau menurut saya dari beberapa pengalaman dan beberapa literasi yang saya pernah dapatkan. Kalau anak yang punya kecenderungan dia mampu menyelami tentang sisi emosi dan karakteristik orang gitu ya atau orang lain atau dirinya itu lebih bisa diajak ngobrol, diajak curhat, gitu, diajak diskusi dalam hati ke hati, begitu. Itu lebih memudahkan untuk urusan itu. Dan di sini memang ada perannya bukan hanya ibu saja, sama bapaknya pun juga butuhkan itu. Jadi pilihan ngobrolnya bukan pengetahuan seperti pengetahuan formal gitu. Karena untuk buat dia pengetahuan formal sudah cukup lah yang seperti sekarang aja. Ketemu teman, ketemu guru, ketemu buku gitu ya. Tapi hal yang lebih penting itu adalah masalah bagaimana dia bisa mendapatkan pengetahuan secara yang kondisi berbeda, tetapi memang terlatih ya sisi emosinya, terkendali sisi sensitivitasnya begitu ya, dengan cara bisa ngobrol dari hati ke hati, bisa ke arah sana. Kalau saya melihat memang begitu kan sekarang itu cenderung itu sekarang merapuh lah begitu ya.
gitu dengan gambar yang tarikan yang tipis gitu ya, bahkan cenderungnya kalau lihat agak jauh dikit sudah nggak terlalu kelihatan. Jadi itu aja, untuk sementara ini memang seperti tadi diberikan pengetahuan, berikan penjelasan bahwa kondisi ini terjadi kepada semua orang begitu ya, dan mohon bersabar, dan kemampuan sabarnya itu bisa, saya rasa bisa menuntun Alia untuk bisa menahan diri begitulah, karena tidak akan selamanya. Nah, memang dia semangatnya luar biasa ya ini, kelihatannya semangatnya bagus banget gitu ya, kuat banget semangatnya. Jadi pengen segala sesuatu, pengen segala dicapai gitu ya, pengen cepat didapat gitu ya, tanpa dia bisa melihat mengukur lebih jelas, lebih baik apa yang terjadi pada kondisi yang sebenarnya. Nah, kira seperti itu. Kalau melihat tentang aksesoris juga kelihatan begitu. Karena kalau dia sebelah gambar sebelah kiri, aksesorisnya masih banyak, tapi kalau sebelah kanan tuh aksesorisnya nggak ada. Gitu. Pernak-pernik itu nggak ada. Gitu. Artinya bahwa dia cukup dia apa adanya saja saat ini ya. Kan kita tidak boleh begitu ya. Tidak mungkin kita meninggal atau melepaskan anak pada kondisi yang seadanya aja. Dan jadi kita memang harus melihat itu bahwa bagian dari informasi yang ingin sampaikan pada kita orang dewasa, dia mau kok jalan terus ke depan gitu ya, tanpa melihat ke belakang, dan dia akan berjalan sesuai apa yang dimiliki aja. Nah, itu kan bisa ya, positifnya ada, negatifnya juga banyak. Karena sekali lagi dia masih pada tahap usianya di bawah 10 tahun, yang saya meyakini itu bahwa orang tua tuh mutlak masih punya peran banyak untuk melakukan dampingan atau bimbingan kepada anak-anak. Begitu Bu Maya dan Bu Popung. Baik. Kalau boleh saya simpulkan, mungkin Pak Iwan, ini anak tanggung jawabnya besar. Ini anak semangatnya juga besar. Betul ya Pak Iwan ya? Iya, itu kan care-nya bagus Bu. Betul, care-nya bagus banget gitu. Ingin melindunginya bagus. Yeah. Sehingga mungkin yang dibutuhkan saat ini yang saya simpulkan adalah lebih kepada ketika memang eksistensinya dibutuhkan, maka mungkin lebih kepada memberikan lebih apresiasi mungkin ya. Dengan lebih ekspresi ketika kita menyatakan terima kasih atas bantuan dia sudah menolong adiknya, membimbing adiknya, menemani adiknya. Mungkin ekspresi itu yang mungkin perlu ditambah. Mungkin bisa jadi sudah dilakukan oleh Ibu Popong. Hanya mungkin bisa lebih lagi sehingga dia merasa merasa dihargai lagi. Sebelumnya sudah, hanya merasa lebih lagi, mungkin itu. Kemudian tadi Pak Iwan bilang ada me time mungkin ya Pak Iwan ya, sehingga di momen me time itulah nanti Alia merasakan keakuannya lebih terlihat oleh kedua orang tuanya. Apakah itu ya, dan kelihatannya memang ini sepertinya peran ayahnya perlu ditambah. Betul. Perannya perlu ditambah di sini. Kalau melihat dari posisi gambar yang ada, ini butuh ditambah. Artinya bahwa penguatan tentang kondisi dirinya menghadapi yang akan datang atau ke depan seperti apa gitu, itu juga butuh, dan butuh intensitasnya lebih ditambah seperti itu. Iya. Baik. Mangga, Ibu Popong ada yang ingin disampaikan? Mungkin sekitar 2 menit saja. Silakan. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Jazakumullah khair. Jadi menambah semangat untuk saya bagaimana memperlihatkan rasa sayang saya kepada Alia gitu, untuk lebih nggak usah malu-malu gitu ya Pak ya, sayang anak ya diungkapkan gitu ya Pak ya. Iya Bu, bahkan permohonan maaf pun juga penting Bu. Iya. Permohonan itu penting disampaikan ke anak, karena ya kita kan sadar aja kita gak pernah lepas dari salah ya. Jadi tentu itu perlu disampaikan, bahwa jadi akhirnya dia bisa mengerti kok pada akhirnya gitu. Walaupun memang usia 9 tahun itu biasanya kebanyakan anak belum bisa sampai paham ke arah itu. Tetapi saya pikir dia bisa lama-lama bisa paham juga dan kondisi itu. Gak jadi masalah Bu, bahkan karena dia bakat untuk kemampuan dia mengerti orang lain, memahami orang lain, kemudian dia mau menjaga orang lain, gede banget Bu. Ada di situ.
Iya, Iya, baik. alhamdulillah. Iya, Ibu, Bapak terima kasih sekali lagi. Semoga komunitas ini tetap eh, lebih maju ya Bu ya, Amin. merangkul semua orang tua gitu yang seperti saya. Jujur Amin, amin, amin. Insya Allah. ini Amin, apa? amin. Nanti deh Bu Nino bisa menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana memerankan ya pada posisi yang seperti ini, kondisi seperti ini, pemeran kita sebagai orang dewasa. Karena kan kalau saya sih melihatnya begini, anak siapapun anak saya juga gitu. Kalau membaca gambar sepertinya membaca gambar anak saya sendiri juga gitu kan. Iya, iya. Artinya bahwa koreksi buat saya pribadi sebenarnya Bu. Jadi kemampuan saya bisa baca begini bukan berarti saya pintar, hebat dalam mengasuh anak, belum tentu juga. Iya, Tapi justru belajar banyak sebenarnya dengan cara seperti ini. Saya hanya berdoa aja dengan saya memberikan suatu pengetahuan sesuai dengan apa yang saya tahu gitu ya. Ini mudah-mudahan fadilahnya dari obrolan ini juga bisa menguatkan saya pribadi, juga bisa mengubah gitu apa hal yang kurang baik pada anak dan istri dan terus saya sendiri sehingga menuju lebih baik gitu, kadang begitu Bu, tentunya sih. iya. Atau ngoreksi langsung atau nggak bisa gitu ya. Mudah-mudahan dengan berdoa aja fadilahnya itu bisa nyampe ke anak-anak saya gitu. Betul, betul, betul. Memudahkan orang lain ya Pak ya. Nah, gitu Bu. Ya, Iya. betul, betul, Semoga betul. Allah mudahkan Bapak dan Ibu juga gitu. Amin, amin, amin. Baik, baik. Terima kasih Bu Pupung atas kesempatannya dan insya Allah ini akan kita terus lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih juga buat Pak Iwan, tapi nanti insya Allah dialognya akan kita lanjutkan kembali di sesi 3, insya Allah. Di mana di sesi 3 nanti kita akan mendengarkan penguatan, juga penambahan cara pandang dari sisi psikologi. Karena selain dari seni rupa, tentu saja dunia psikologi menjadi sumber teori dan ilmu yang menjadi pegangan kami di Kabaca dalam membaca makna gambar anak. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kabaca kami dan selamat bertemu di sesi 3. Kabaca, komunitas analisis bahasa coretan.